Marksman kah untuk Bang Sin atau justru hero yang lebih mengejutkan lainnya yang akan dikeluarkan dari sang raja dari Alex segala. Balmon. Brody. Wow. Marksman Brody. Oke. Bang Sin. Oke, kali ini ada satu yaitu Popolen Kupah, salah satu dari perusahaan PT Bongkar Turret Sejahtera. Apakah cewek mampu melakukannya dengan baik tugas-tugas yang dia miliki? Yes, bener banget. Sembari menunggu masuk ke Land of Dawn, kita juga ingin menyampaikan seluruh fans untuk Sonic atau Anarchy Kingdom. Satukan kekuatan kalian, berdoa bersama-sama untuk tim kesayangan kalian. Karena ini adalah last game. Best of One Series, satu game terakhir untuk mendapatkan kemenangannya di MPL ID season yang ke-8. Yes, benar banget. Untuk Anarchy Kingdom, Sobat Onyx, ramaikan di kolom komentar, pecahkan, share, dan jadilah saksi siapa Raja Galaksi di MPL Season 8 kali ini. The Royal Derby, penantian terakhir, darah terakhir, inilah poin terakhir untuk mereka dapatkan. Yes, inilah dia Land of Dawn dan masih dipandu dengan Warnet Emas. Wawa Cornet Ranger Ranger Emas. Emas. Alright. Kenapa gua agak ragu ngomong Warnet Emas tadi ya? Mikir dia. Mikir, Warnet Emas. Anda sudah lelah mungkin waktu nge-draft tadi. Iya, Oke. gue jadi inget Albert kalau ngomong Warnet soalnya. Alright, sedangkan itu kita bisa lihat ternyata Butos yang menggunakan satu buah Benedetta berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan di depan sana ada seorang Sans yang menggunakan Nathan dan cewek. Bootsnya pakai Benedetta ternyata. Iya, ternyata Bus. Interesting. Di sini bahkan cewek yang harusnya mengungguli dengan adanya dua keuntungan. Orang di sana dia bahkan kita bilang tidak sangat maksimal untuk early-nya. Yes, sudah dipasang untuk trap ya, belum level 2. Belum ada Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Sin hanya mencoba untuk membersihkan minion nih, mencoba untuk menggonceng, tapi kita lihat terkena di sana dan bahkan langsung terkena trap juga. Sedes sekarang ada first blood. Keyboy yang menunjukkan kalian nih bermain Selena dan langsung mendapatkan 1 poin pentingnya di arah bottom lane. Alright, itu dia cukup lumayan menyebalkan ketika mencoba untuk fokus laning phase, tapi ternyata ada Lele dan bahkan Bus bakal coba ditumbangin kah? Albert masih mau lebih menuju ke arah dalam sana, tapi Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau memaksakan keadaan walaupun di sisi lain Bus udah sekarat karena Bus masih punya execute. Benar. Itu dia yang berbahaya. Yes, agak berbahaya kalau misalkan terlalu nebeng banyak terlihat bahkan di sini. Oh my lord, Sans! Dan bahkan dia dapat melindungi double kill dari seorang Sans dan langsung didapatkan lagi Keyboy. Ini dia strategi rahasia dari tim Landak Esports, hanya menggunakan Selena mereka kocar kacir dari sang raja dan segala raja menuju ke arah turtle. Mungkin ini adalah space yang terbuka untuk mereka. Apakah bisa didapatkan? Dan harusnya sih bisa didapatkan. Di bawah menit 3, PT Bongkar Turret Sejahtera kali ini telah berhasil mendapatkan satu batu dari bottom lane dan ditukar dengan Turtle. Rian mencoba one by one situation, tapi Albert tidak mau lebih. Purple buff yang dimiliki dan Lelenya kena. Lelenya mengerikan. Ini Lele bukan sembarang Lele. Yes, dan lihat playnya masih mencoba untuk melakukan tugasnya dan bahkan benar-benar sangat berbahaya. Di rumput mana ada trapnya, di bagian mana bakal ada lelenya berterbangan. Finn langsung mendapatkan satu trapnya, mencoba untuk membersihkan semua vision dari Abyssal Traps seorang Keyboy. Ya benar-benar ini rusuh banget sih dia, benar-benar mobilitasnya dan bahkan menuju ke orange buff juga dari seorang Selenanya, mengganggu pergerakan dari sang raja dari Anarchy Hoshi. Masih mencoba untuk move lagi ke arah bottom lane-nya. Sin yang mencoba untuk mencari stack. Satu hit lagi, ultimate dilakukan. Total part memory. Kalau kata Ranger Emas, almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup, tapi Sans masih mau lebih sih di depan sana. Super position miss dan entropy ke depan sudah akan menjadi pilihan dan ternyata ditinggal. Ganteng doang jago jiggle. Sans seorang diri karena entropy dan pakai Sans play. Oh my god, di jiggle dengan sangat amat tenang dari Bang Sin dan Bang R7 sekarang. Dan Keyboy-nya juga sekarang masih ada flicker ke arah belakang. Lihat ada Clay, mau kemana Keyboy? Dan langsung diamankan begitu saja. Selenanya tidak boleh jalan-jalan ke arah top lane. Tapi lihat PT Bongkar Turret dari seorang Calvin Winata. Oh my god, kali ini cewek sepertinya
akan menjadi CEO dari PT Bongkar Turret Sejahtera di MPL Season 8. Bahkan di tengah sana, Rian datang, kawasan keluarga Jeb, dan bahkan di sisi lain, Tono 4 memori untuk clear minion saja. Membuat Rian harus mundur kembali. Yes. Udah detik lagi untuk Turtle akan muncul R7. Masih cukup tipis tampaknya badannya di sana. Sudah dijaga untuk rumput yang paling penting di arah Turtle Pit-nya. Udah ada Selena, udah ada Drian juga terkena bisa Lero. Masih mencoba untuk bertahan Albertnya, masih ada Matilda juga. Langsung di cover begitu saja, belum ada ultimate dikeluarkan. Masih mencoba untuk menjaga Turtle-nya dan harusnya di sini Onyx yang akan lebih unggul untuk mengamankan Turtle-nya. Karena tampaknya dari Albert dia tidak mau mengkontes dan langsung memberikan begitu saja Turtle-nya ke Sans. Ini tamparan buat Sans sih. Di bottom lane tadi itu tamparan buat Sans banget karena Sans tidak boleh seperti itu lagi kalau dia ingin memantapkan diri karena lihat Albert datang cover yang cukup cepat. Bahkan di arah top lane sana, para pemain dari tim Onyx mereka dapetin keunggulan banyak. Di arah bottom lane juga, di sisi lain arah Kyoshi tertinggal 2.500 di menit yang keempat, Opung. Iya, dan Hunter Strike untuk Sans, dan sebagaimana kita tahu tadi 4 menit kurang. Ada Blade of Despair untuk cewek. Yes, dan tampaknya Meteor Shower hanya untuk membersihkan minion saja. Albert sudah move ke arah tengahnya. Benar-benar 2 turret di arah sampingnya. Itu dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Dan lagi-lagi arrow-nya connect. Trap-nya juga sudah di-connect. Tapi lihat Albertnya tidak takut melawan Boots. Masih mencoba untuk saling mencolek satu sama lain. Dan ini early game-nya sih benar-benar strategi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx. Dan bahkan Finn terlalu terbang jauh ke depan. Dikira stansinnya, ultinya mana tuh, dapat memorinya belum dikeluarkan. Bahkan Albertnya juga langsung masuk ke arah tengah. Adrian Sekarat masih bisa untuk dapetin 1 point kill lagi. Tapi lihat pushnya, mencoba tolong Tovane Blow dan bahkan terkena stun. Masih bisa cabut lagi dan lagi di arah belakang. 2 player plus 1 turret di arah tengah harus ditumbangkan. Terdobrak, lihat di arah mid lane sana. 1 turret yang mahal sudah hilang dipecahkan oleh para pemain dari tim Kyoshi dengan ada satu buah momentum. Albert mencoba untuk memasakkan seorang cewek. Damage telah diberikan tapi ternyata hilang. Hampir saja tapi telat sedikit untuk berubah menjadi sebuah serigala yang galak. Yes, masih 5 detik cooldown-nya tadi dari Retribution seorang Albert. Tidak bisa untuk nge-slow dan bahkan memberikan damage-nya. Dan berhasil untuk lolos. Dan ini dia Finn Snack Time. Jangan lupa untuk teman-teman langsung vote aja karena kalian berkesempatan untuk dapetin skin spesial atau skin yang keren-keren. Download langsung Snack Video kan ada Ranger Emas lagi Pargoy juga di sana. Tereret nggak tahu. Oke. Bung Wawa, what happened now? Advantage dari Onyx Esports yang tadinya berhasil dengan cepat untuk mendapatkan 2 turret kali agak sedikit dinetralkan. Iya. Dengan hanya 1 positioning tadi dari Kyoshi, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Wah, ini timingnya juga agak sedikit kurang pas. Clay, dia dapetin purple buff ternyata lagi-lagi Deden from Bogor. Tampaknya menjadi pencuri handal untuk buff dari sang landak ya. Benar-benar dapetin aja timing dia untuk dapetin purple buff walaupun kehilangan 2 turtle terakhirnya dari turtle kedua dan ketiga dari anak-anak Onyx yang selalu berhasil mengamankan turtle-nya duluan untuk turtle pit-nya. Menuju ke arah bottom lane, Calvin Winata lagi dan lagi hanya fokus ke arah turretnya. Albert membuka ke arah depan, Kiboynya sekarang dan langsung ada Meteor Shower juga. Kiboy mau kemana? Nggak bisa lari, Sansnya juga diincar. Halo, mau bisa kabur kemana karena ceweknya yang menjadi sasaran sekarang. Dapetin 1 point kill lagi di trade begitu aja dan Sansnya masih bisa survive. Hanya mendapatkan 2 untuk 1. Finnya yang tumbang Ranger Mas. Lagi-lagi cewek kali ini memberikan badannya. Lagi-lagi cewek ini merelakan dirinya ditumbangkan hanya untuk seorang Sans. Ini harusnya menjadi perhatian dari tim Onyx Esports itu sendiri sih. Dia harusnya udah lebih sadar lagi, lebih aware lagi kalau memaksakan keadaan di template game yang seperti ini. Walaupun dia menang gold, tapi laning phase-nya lihat. Mereka udah mulai berubah. Dari turret pun juga hampir sama. Kita lihat tidak ada yang menang untuk kali ini. Yes. Masih mencoba untuk farming kembali. Dan bahkan menurut gue pribadi ini early gamenya walaupun dapat turret dengan sangat cepat. Tapi lihat sekarang di menit yang ke-8 mereka sudah langsung mendapatkan turret yang penting. Di tengahnya dapat, di bawahnya juga dapat untuk counter turretnya. Dan yang dilakukan oleh anak-anak Onyx, apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mau fokus untuk nge-push atau mau coba untuk start team fight? Karena 15 detik lagi turtle yang berikutnya akan muncul pembawa. Iya, kalau dari gue lebih suka dari Onyx untuk melakukan setup pick off play dari mereka sih, karena mereka punya Selena. Mereka harus bisa maksimalkan Selena yang dipakai sama Kiboy sekarang. Iya. Oke, tapi kalau kita bisa lihat
defensive high ground yang dimiliki dari Onyx. Mungkin mereka udah punya Nathan, mereka juga punya dari seorang Bull, tapi RTM di sana bisa diamankan seorang Albert, dicuri begitu saja, dipasangkan dengan Meteor Shower, dan sini hilang di depan sana. Saat masih mencoba dengan super posisi di belakang, tapi ternyata Kapten berbuat banyak. Albert, R7, Finn, Boost is coming, impact-nya belum terlalu baik, tapi Kajadot! Benjol terjadi di sana, walai tampaknya Alexo Fenolto tidak berhasil menembus, tapi kita lihat Sansia benar-benar natural counter dari seorang R7 yang mendahului Uranus, langsung didapat begitu saja Clay-nya, dan bahkan mencoba untuk dapetin purple buff, tapi Sansia masih ada retribution, tidak ternyata, walaupun hanya menggunakan basic attack saja, dia dapetin purple buff-nya. Oke, tapi di sisi lain Ararki Hoshi, mereka kali ini di arah top lane-nya terdorong dan disiplinisasi yang dilakukan oleh seorang Sin berhasil membuat mereka tidak kehilangan turret lagi. Lele Kibo yang cukup berbahaya, tapi untuk di menit kali ini belum efektif, tapi lihat teriakan solo kill dari seorang Albert dari hati terhadap seorang Drian. Beda sepertinya untuk kali ini ya. Dan bahkan di arah bottom lane, Finn mencoba untuk mengganggu, cewek menjadi pilihan, sehingga dikeluarkan, dan bahkan Finn dia play. Oh my god, mencoba dibalikan keadaan Albert karena seorang San, Entropi dikeluarkan, dihilangkan, Albert tertinggal, Albert tertangkap, RTM pun hilang, dan bahkan dua harus hilang. Ini bencana. Oh my god, 4 player hilang dengan sangat amat cepat. What happened RRQ? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh my god, lihat, tidak boleh recall. Oh Digimon, hanya dengan satu langit mendapatkan tahtanya. Oh my god. Oh Digimon, hanya dengan menggunakan satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan dan champion FPL Season 8. Apa yang terjadi tadi? Sin, dia masih ada di posisi yang berbeda dan juga akhirnya kita melihat one straight push last hero draft dari Onyx Esports. Adanya Selena tadi nge-drive mereka untuk bisa ternyata menang dan bahkan dengan Popol Kupa. Early game dipegang banget oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit momen tidak mengenakan untuk mereka, tapi ini dia Raja Galaxy MPL ID season yang ke-8 Onyx Esports. Yes, benar-benar satu serangan terakhir. Dan bahkan tadi dari seorang Brodinya atau dari Bang Sinnya tidak diperbolehkan untuk recall ke defense. Yes, digangguin begitu aja. Hanya bermodalkan satu serangan di arah bottom lane, dan yes, ini dia kemenangan untuk tim Onyx Esports setelah penantian yang cukup panjang. Dan hampir ini bener-bener ini bener-bener mirip banget sama kejadian ketika melawan EVOS Esports. Oke, dari EVOS Legend kemarin. Tadi bahkan dan gua salut banget dengan Onyx Esports. 12 game mereka lalui. Bukan Onyx Esports. Alright, ini dia Bude Monster. 5 pemain yang mungkin tidak menyangka mereka berhasil mendapatkan di game yang ke-7 dengan cepat ya Bude Monster. Alright. Dan lihat medali dikasih satu persatu, mencoba untuk mendapatkan, dan ini dia dikalungin. Oke. Setiap tim yang juara ini mungkin tidak lepas dari perjuangan para officialnya. Dan lihat respect yang dilakukan terhadap RRQ. Tim Onyx Esports untuk official juga diharapkan untuk berkumpul. Udah semua officialnya di Bude Monster ya kayaknya ya. Ada lagi yang mau bergabung untuk dalam hitungan ketiga angkat piala ya. Onyx Esports, ini dia champion FPL Season 8 Onyx Esports. Perjuangan Onyx Esports akhirnya membuahkan hasil yang begitu baik setelah menjuarai regular season di posisi yang pertama. Bahkan dari season yang ke-7 mereka berhasil menempati puncak klasemen di regular season. Tapi nyatanya di season inilah Onyx Esports akhirnya berhasil mengangkat piala yang begitu berat. Bukan hanya berat, tapi perjuangan mereka benar-benar luar biasa. Dan tentunya kita bukan hanya itu aja Bude Monster.
Jadi inilah dia yang dinantikan, kira-kira siapa nih? Ayo siapa jawabannya mana nih? Siapa? 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 Oke, udah siap ya. Kita langsung Bude. Oke. Bude yang manggil ya. Aku Oke, hitung ya. oke. Ini dia. Final MVP kita adalah cewek. Orang yang berubah posisi berada di gold laner dan bahkan benar-benar membuktikan kalau dia layak menjadi final MVP kita untuk hari ini Bre Ya, Bangstar. silakan para media juga boleh mengabadikan momen penting ini dari MVP kita. Berhak untuk mendapatkan banyak sekali tentunya dukungan dari Samsung Galaxy A Series. Dan inilah dia, cewek. Yes, dan bukan hanya itu aja, cewek berhasil mendapatkan 1 unit Samsung Galaxy A52s 5G dan 1 unit Honda Beat edisi spesial MPL Edition 8 yang dipersembahkan oleh We Love Honda. Wow.